Januari 2026. Waktu seperti biasa pukul 8.30 atau setengah 9 pagi dengan petugas mimbar dari lingkungan pelayanan 1. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavian PSTH, Liturgus Ibu Penatua Yeni Tamuruni, Pengleader Saudara Alexander Kurniawan dan Saudari Astriani Yulinsia, pemain musik Bapak Penatua Maria Ompong SPD. Kita menggunakan tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk yang kedua. Untuk dasar Alkitab, pembacaan Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, khotbah Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 menggunakan bahasa Dayak dan nyanyian tunggu. Kemudian yang kedua, berita keuangan. Untuk berita keuangan, pemasukan dan pengeluaran sesuai yang dibagikan, tidak ada perubahan. Dan pada kesempatan ini ada berita keuangan yang baru masuk, yaitu pertama, persembahan syukur ulang tahun ke-54 dari Ibu Tuti Yanti sebesar Rp100.000. Itu ya keuangan yang masuk pada pagi ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan beberapa ibadah syukur yang pada kesempatan ini kami akan bacakan. Yang pertama, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga baptis cucu yaitu pada hari ini, Minggu tanggal 4 Januari 2026, waktu pukul 11 atau selesai ibadah di gereja ini nanti, tempat rumah keluarga Bapak Udu Yinihin, lingkungan pelayanan 2. Sebagai tugas liturgus Bapak Diakon Junior Sahaya, khotbah Ibu Pendeta Oktavian PSTH, debot Bapak Penatua Maria Ompong SPD, pengleader Ibu Diakon Nerna Tudiasi. Diundang Bapak Ibu saudara yang hadir pada ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga mengenang 40 hari almarhumah Naomi Kue, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 atau pada hari ini juga, waktu pukul 15 atau jam 3 sore. Atau lagi waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Tempat rumah keluarga almarhumah Naomi Kue di lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Ibu Penatua Atangsi di Bumai, khotbah Ibu Pendeta Oktavian PSTH, kebot Bapak Diakon Budi Alkianto SPD, pengleader Ibu Penatua Melisa. Diundang Bapak Ibu saudara yang untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga mengenang 11 tahun almarhum Rambang, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026, waktu pukul 11 atau selesai ibadah di gereja. Tempat rumah keluarga Ibu Rustini Rama, lingkungan pelayanan 3. Untuk petugas liturgus Bapak Diakon Pris Haryanto, khotbah Ibu Pendeta Oktavian STH, kebot Bapak Penatua Maria Ompong SPD, pengleader Ibu Herlina Yuga. Diundang Bapak Ibu saudara untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, akan dilaksanakan ibadah syukur pemugaran makam, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, waktu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, jam 3 sore. Tempat rumah keluarga almarhum Didi dan Kanan, lingkungan pelayanan 2. Dengan petugas liturgus Bapak Penatua Timoteus, khotbah Ibu Pendeta Oktavian PSTH, kebot Bapak Penatua Maria Ompong SPD, pengleader Ibu Penatua Estelina. Diundang Bapak Ibu saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita Jumat yang akan disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan dan Pengelis bentuk yang pertama. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 hingga bacaan kedua. Dan pada bacaan kedua nantinya sedang jemaat sekalian kami undang untuk berdiri. Muliakan Tuhan Allah.
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita, namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan kami bisa berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang berkorupsi, nepotisme, dan membanggakan diri sendiri. Juga dalam keadaan tertentu, kami bisa mencari pertolongan dengan kekuatan mistik dan ilmu-ilmu hitam atau sejenis. Atas semuanya itu, kami mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan,
Seraya memohon agar Tuhan mengampuni dan membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." PKJ nomor 52 kita nyanyikan. Dengarkanlah hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita respon tadi petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari NKB nomor 32A, baik yang pertama hingga yang ketiga.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi pada Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai yang ke-14 dengan perikop Perjanjian Baru. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini, atas berkat dan kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, bantulah kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Bersihkanlah pikiran kami dari segala gangguan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman yang hidup, yang dapat membimbing dan menghidupkan kami. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai yang ke-14 dengan perikop Perjanjian Baru. Ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dan segenap orang percaya dari segala masa iman telah berat akan kita nyanyikan dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan guru kembali. Sebelum firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kita menyanyi dari NKB nomor 119, baik yang pertama hingga yang ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang akan bersama kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di hari yang keempat ini kami memasuki tahun yang baru. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus saat ini ya Tuhan, agar kami dapat mampu mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Berbicaralah untuk kami melewati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Shalom. Sebagian besar orang tidak suka berada di dalam kegelapan. Itu ditandai dengan tindakan untuk mencari dan menyalakan alat penerang bila tidak ada lampu. Misalnya, manusia memang membutuhkan terang, karena terang membuat manusia itu merasa nyaman dan aman. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Dosa menguasai manusia seperti kegelapan menguasai malam. Dalam keadaan demikian, manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Bagaimana caranya supaya manusia itu boleh hidup dalam terang? Apakah yang dilakukan oleh manusia? Tentu upaya-upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mampu untuk bisa menyelamatkan dirinya keluar dari kegelapan itu. Yohanes mengaitkan terang itu dengan firman. Firman itu ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu kemudian datang ke dalam dunia. Melalui firman, manusia beroleh hidup dan terang. Di dalam terang itu tidak ada lagi kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasai terang itu. Terang yang menyelamatkan hidup dari kekacauan, mengungkapkan hal-hal yang tak kelihatan, memperlihatkan segala sesuatu apa adanya, dan juga membimbing. Tanpa terang, orang akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pemaparan Yohanes ini dengan jelas mau memperkenalkan satu pribadi yang tidak lain adalah Yesus Kristus.
Firman itu ialah Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan Allah yang adalah pencipta. Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan. Dan Tuhan Allah adalah sumber terang. Dan terang itu ada di dalam Yesus Kristus. Seseorang yang Dia kenal dan kasihi. Dialah pencipta alam semesta, hidupnya memberi terang pada manusia. Nah, di dalam terangnya itu manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya, bahwa manusia itu adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan penyelamat untuk bisa keluar dari kegelapan. Manusia adalah pendosa yang membutuhkan juru selamat. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Ia memang datang untuk membebaskan manusia dari kehancuran akibat dosa, sehingga manusia memiliki kehidupan yang bermakna, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan itu. Ia menjadi terang dunia yang menerangi kegelapan, sehingga terang itu sudah datang. Siapa yang percaya di dalam Yesus, ia akan hidup di dalam terang. Siapa yang percaya di dalam Yesus, ia tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi ia masuk ke dalam terang Kristus itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah semua orang akan menerima Yesus yang sudah datang ke dalam dunia itu, yang adalah terang itu? Apakah semua orang menerima? Apakah semua orang percaya? Ternyata kalau kita melihat di zaman Yesus sendiri, orang-orang Yahudi, mereka tidak mengenal Yesus, mereka menolak Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat, yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan umatnya sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Mereka hanya menganggap bahwa Yesus itu adalah hanya sekedar guru yang mengajar, tetapi bukan Tuhan, Mesias Juru Selamat. Padahal apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam perjalanan hidup di dunia bersama-sama dengan manusia sudah menunjukkan bagaimana Yesus itu tidak diragukan lagi. Ia adalah Mesias, Juru Selamat, yang membebaskan umat manusia dari belenggu penderitaan. Ia solidar dengan manusia, ia tinggal bersama-sama dengan manusia, ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan puncaknya, ia kerjakan keselamatan itu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini kita sadari tidak semua orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang yang masih menolak Yesus. Banyak orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dikatakan oleh Yohanes, untuk kita yang percaya, tidak perlu khawatir. Karena dikatakan di dalam teks Alkitab ini, bagi setiap orang yang menyambut Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka, ada satu hak istimewa yang diberikan kepada setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, ia akan dijadikan sebagai anggota keluarga Allah, sebagai anak-anak Allah. Layaknya kita dalam sebuah keluarga, ada orang tua, ada anak-anak. Biasanya setiap orang tua akan selalu menjaga anak-anaknya, akan selalu memimpin anak-anaknya. Demikian juga gambaran keluarga Allah. Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Kita yang percaya kepadanya, kita adalah anak-anak Allah, akan selalu berada dalam pandangannya Allah. Tuhan tidak akan pernah membelakangi kita yang adalah anak-anaknya ini. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memelihara kita. Nah, itulah hak istimewa yang kita peroleh bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita akan dipimpin, dipelihara dalam menjalani hidup ini. Bahkan puncak kebahagiaan kita yang percaya adalah kita memperoleh garansi keselamatan itu. Anugerah keselamatan
yang tidak siapapun di dunia ini yang bisa memberikannya selain diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan keselamatan itu. Kita punya hak istimewa. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah sebagai anak-anak Allah. Maka Tuhan mau supaya kita hidup dalam ketundukan kepada pimpinannya Tuhan. Karena Ia adalah pemimpin, Ia adalah kepala gereja, Ia adalah yang satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup dalam ketundukan kepada kehendak Allah. Demikian juga kewajiban kita. Kita harus hidup dalam rasa syukur, rasa terima kasih kita atas keselamatan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan cara bagaimana kita memelihara iman, menjaga kelakuan kita tetap baik, tetap kudus, suci di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang ketika kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, kita juga punya tugas tanggung jawab. Sama seperti yang diberitakan oleh Yohanes. Yohanes adalah alat yang dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian, memberitakan tentang Yesus. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena itu di tahun 2026 ini kita menjalani hari-hari kita dengan pimpinan Tuhan yang adalah kepala dalam setiap keluarga rumah tangga. Kita juga dipanggil untuk memberitakan Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, melewati kata-kata dan perbuatan kita, sehingga orang akan melihat Yesus melewati hidup kita. Kita dipanggil menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk bisa menyelamatkan kami yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia menerangi kegelapan dosa, sehingga kami tidak binasa oleh karena dosa kami, melainkan setiap kami yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dijadikan anak-anak terang sebagai keluarga Allah dan boleh menerima anugerah keselamatan itu. Karena itu kami akan menjalani tahun 2026 ini dengan pengharapan bahwa Tuhan beserta kami. Ia yang adalah Immanuel akan terus menyertai kami. Ia adalah pemimpin kami, sehingga hidup kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Dan Ia juga yang akan memampukan kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kebaikan, damai sejahtera, sukacita, dan boleh memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus melewati hidup kami. Sehingga orang akan melihat Yesus dalam hidup kami. Orang akan melihat Yesus dalam keluarga dan rumah tangga kami. Tolonglah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan perjalanan hidup kami di masa-masa yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami boleh melangkahkan kaki kami menjalani hidup ini di tahun 2026 dengan berkemenangan. Bapa di sorga, hadirlah Engkau juga dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, menolong menopang kami melaksanakan tugas peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Demikian juga kami pun dapat memimpin seluruh anggota keluarga kami dalam rasa takut kepada Tuhan. Dan biarlah keluarga kami selalu ada dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membelakangi kami. Tuhan selalu hadir menolong kami di setiap keadaan, di setiap pergumulan, di setiap tantangan kekhawatiran yang kami alami. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati segala apa yang kami kerjakan
usaha tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, tanah, sawah, ladang yang kami garap untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, tidak sia-sia segala sesuatu yang kami tanam. Pada saatnya kami akan menuai dengan berlimpah ruah. Berkat rezeki Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami, sehingga hidup kami tidak berkekurangan, tapi Tuhan mencukupkan kami, bahkan kami boleh hidup dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan, rezeki, karunia tambah karunia. Dan kami pun juga tidak lupa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Segala impian, harapan, rencana kami di tahun 2026, di dalam nama Yesus kami alaskan apa yang menjadi rencana dan harapan kami. Untuk semuanya, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Anak-anak kami disertai, diberkati dalam tumbuh kembang mereka, dalam pergumulan mereka, dalam gumul juang mereka, meraih impian dan cita-cita di dalam pendidikan mereka saat ini. Kiranya anak-anak kami bertekun untuk meraih cita-cita, tidak menjadi pribadi yang mudah berputus asa, kehilangan arah dan pengharapan, tetapi jadikanlah anak-anak di setiap keluarga, rumah tangga kami boleh menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat dalam iman, dalam pengharapan, anak yang takut kepada Tuhan, bertekun meraih cita-cita, dan Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi-generasi kami. Demikian juga kami boleh menjalani peran kami di tengah-tengah keluarga dengan baik dan menjadi teladan iman bagi generasi-generasi kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba ini. Berkatilah seluruh jemaat, berkatilah persekutuan jemaat, dijauhkan dari antara kami kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh pemecah belah persekutuan di jemaat. Tapi biar kami satu dengan yang lain saling memperkaya, saling melengkapi, saling hidup dalam kasih, dalam kebersamaan kami satu dengan yang lain. Bahkan lebih-lebih memberikan yang terbaik untuk jemaat-Mu yang semakin baik, semakin bertumbuh, semakin berkualitas, dan menunjukkan terang kemuliaan Tuhan. Pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, vikaris, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di jemaat. Kiranya apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat. Sebab di mata-Mu ya Tuhan, tidak ada pelayanan yang besar maupun kecil. Semua sama berharganya di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat melewati pelayanan yang kami lakukan. Untuk setiap penata layanan yang ada di gereja, di jemaat-Mu, Tuhan berkati. Baik itu juga pembangunan manusianya, baik itu juga pembangunan gereja secara fisik. Tuhan berkati pembangunan yang ada. Dan Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam kami melaksanakan penata layanan yang ada itu. Kiranya diberkati melewati program-program jemaat. Bahkan juga warga jemaat ambil bagian terlibat, memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan jemaat Barimba di sini. Kiranya diberkati jemaat Tuhan yang telah memberi dengan sukacita, baik itu melewati kolekte, baik itu melewati persembahan syukurnya, baik itu juga melewati tenaganya, baik itu juga memberikan pikiran, ide-ide untuk kemajuan jemaat-Mu. Biarlah setiap apa yang boleh dilakukan, diberikan oleh jemaat, kami senantiasa semakin diberkati oleh Tuhan. Dengan memberi kami tidak berkekurangan, semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul untuk sembuh,
berjuang untuk sembuh, Tuhan terus menguatkan mereka, memberikan jamahan yang datang daripada Tuhan, kepulihan, kesembuhan. Juga kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Diakon Esterlin, pasca kecelakaan dan pasca ia menjalani operasi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Tentu membutuhkan pemulihan yang tidak mudah baginya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ia kembali normal beraktivitas seperti biasa. Tapi Tuhan, kami yakin proses demi proses pengobatan yang dijalani akan membuahkan hasil yang baik. Kiranya Ibu Diakon Esterlin tetap semangat, tidak putus asa dalam menghadapi pergumulan. Untuk semangat sembuh, ia tetap semangat bersukacita di dalam Engkau. Tuhan memberkati pengobatan yang terus ia jalani, sehingga hari demi hari keadaannya semakin baik, ada kemajuan. Ia boleh kembali bisa beraktivitas dengan leluasa sebagaimana waktu ia sehat, dan boleh kembali bersama-sama dengan kami melayani. Kami serahkan ia dalam pengobatannya ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah ia, tolonglah keluarganya yang mendampingi. Pergumulan keluarga ini Tuhan tahu, dan apa yang mereka perlukan untuk pengobatan ini juga Tuhan yang mengetahui. Dibukakan pintu-pintu berkat baginya, bagi keluarganya untuk pengobatannya. Juga Ibu Diakon Mary Susianti yang juga dalam tahap pemulihan dan juga untuk perawatan untuk selanjutnya. Kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati pengobatan yang akan ia jalani ke depan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak kami Orlando Sanayuk Sitanggang yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan beri ia kepulihan, kesembuhan, jamahlah anak ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari 2026 ini. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia semakin bertambah berkat-berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Terlebih kami berdoa bagi Ibu Tutianti, rekan sekerja kami, yang berulang tahun ke-54. Kiranya dengan pertambahan usia, berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita di dalam hati, dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, ia tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan terus berkenan memelihara hidupnya. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Dina Theodor yang hari ini sore nanti akan berangkat dari Surabaya kembali ke Singapura. Tuhan, Engkau berkati perjalanannya, jauhkan celaka mara bahaya, dan biarlah ia dan keluarga boleh sampai ke tujuan dalam keadaan yang baik dan selamat, dan boleh kembali bekerja, menjalani hari-hari hidupnya, aktivitasnya dalam tubuh yang sehat, kuat, dan berkat Tuhan boleh terus mengalir bagi keluarga ini, dan keluarga ini juga boleh menjadi sarana saluran berkat. Demikian juga apa yang menjadi cita-cita harapan keluarga ini, Tuhan juga menyertai dan memberkatinya. Bapa di sorga, kami serahkan keadaan alam kami saat ini. Ya Tuhan, bencana di mana-mana terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami saat ini tidak lepas dari kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan bagi kami di balik setiap peristiwa yang terjadi. Pulihkanlah keadaan kami, tolonglah kami agar kami juga boleh menjalani hidup kami dengan hikmat Tuhan. Demikian para pemimpin kami Tuhan berkati, pemerintahan kami Tuhan berkati. Dan inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini pun kita patut bersyukur dan bersukacita. Tuhan tambahkan anggota keluarganya dan anggota keluarga jemaat melewati salah satu anak yang akan dibawa oleh orang tua dan saksi untuk diserahkan kepada Tuhan menerima sakramen baptisan kudus. Sementara orang tua dan saksi akan membawa anak ini untuk menerima baptisan kudus, kita kembali memuji Tuhan. NKB nomor 119 tadi, baik yang pertama, nyanyikan lagi bagiku. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta
supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita. Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Juan Alvaro Yimingin. Juan Alvaro Yimingin, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang kuat segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan mengizinkan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak dan ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah bapak, ibu, dan anak ini sehingga mereka bersama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja kami menasehati bapak, ibu, dan juga saksi supaya saudara jangan lupakan perjanjian saudara yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Terima kasih, selamat, dan silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Nats pengantar Amsal pasal 11 ayat 24 hingga ke 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa. Kepunyaanmu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapa kami ini yang dapat memberi persembahan secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 100 sampai kolekte kita kumpulkan. Janjinya kamu
Sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.